Tuhan, nama saya Daniel Muid dari SDT RMK, SDT Rumah Murid Kristus Bitung. Mata kuliah Spiritualitas 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membawa materi tentang konsep diri dan pelayanan. Konsep diri dan pelayanan. Nah, ada 3 unsur bentuk konsep diri seseorang dalam pelayanan. Yang pertama, pengetahuan diri. Jadi kita harus mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Dan yang kedua, penilaian diri kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, harapan dari dalam diri kita. Jadi itulah 3 bentuk konsep diri seseorang, yaitu pengetahuan diri, penilaian diri, dan harapan diri seseorang. Dan ada 2 gambar. Ada 2 gambar konsep diri seseorang, yaitu positif dan negatif. Jadi ada positif dan ada juga negatif. Kita masuk yang pertama, yaitu konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif. Yang pertama, mengenal dirinya sendiri dengan baik. Jadi konsep diri yang positif adalah yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri dengan baik. Yang kedua, dapat menerima fakta tentang diri kita. Jadi kita mampu menerima keadaan kita, menerima fakta apa yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, mampu menghargai diri kita. Jadi yang ketiga, kita mampu untuk menghargai setiap keadaan apa yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat, mampu menerima dan memberikan pujian secara wajar. Jadi kita mampu menerima setiap kelebihan dan kekurangan dan memberikan pujian kepada diri kita sendiri. Dan yang kelima, mampu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Jadi kita mampu memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Mungkin yang kurang baik, kita bisa memperbaiki menjadi yang lebih baik. Dan yang keenam, mampu menempatkan diri di dalam lingkungan. Jadi kita mampu menempatkan diri kita di setiap lingkungan di mana kita berada. Nah, itulah konsep diri yang positif. Dan yang kedua, konsep diri yang negatif. Konsep diri yang negatif, yang pertama, sensitif terhadap kritik. Jadi sensitif terhadap kritik. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Yang ketiga, berkritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Jadi kita merasa tidak disenangi oleh orang lain. Yang kelima, tidak dapat menerima kekurangan dari dalam diri kita. Kita tidak mau menerima setiap kekurangan kita. Nah, itulah konsep diri yang negatif. Dan yang ketiga, konsep diri yang sebenarnya. Jadi yang pertama tadi konsep diri yang positif, konsep diri yang negatif. Dan kita akan lihat yang ketiga, yaitu konsep diri yang sebenarnya. Yaitu yang pertama, yaitu unik. Jadi diri kita ini unik. Dan yang kedua, berharga. Dan yang ketiga, kelemahan harus ditingkatkan. Jadi setiap kelemahan kita harus ditingkatkan. Itulah konsep diri kita yang sebenarnya. Dan yang keempat, kekuatan harus dioptimalkan. Dan yang kelima, keunikan harus disyukuri. Dan setiap keunikan kita harus kita syukuri, setiap keunikan yang kita miliki. Nah, saudara, kita akan belajar dari 2 tokoh dalam Alkitab. 2 tokoh besar yang ada dalam Alkitab. Kita akan lihat yang pertama, belajar dari yang pertama, yaitu Saul. Mengapa Saul, saudara? Karena Saul tidak memiliki konsep diri yang baik, maka dia hanya memerintah selama 2 tahun. Jadi mengapa Saul hanya memerintah selama 2 tahun saja bagi bangsa Israel? Karena Saul tidak memiliki konsep diri yang baik. Konsep diri yang baik, maka dia hanya memerintah selama 2 tahun saja. Yaitu yang pertama, kita belajar dari tokoh yang dalam Alkitab. Yang pertama tadi Saul, dan yang kedua adalah Salomo. Nah, mengapa Salomo?
Karena Salomo tidak memiliki konsep diri yang baik, sehingga dia menjadi raja yang tidak fokus. Salomo memiliki konsep diri yang baik sehingga dia tidak menjadi raja yang fokus. Mengapa saudara? Karena dia banyak sekali istrinya dan banyak sekali dosa yang dilakukannya. Jadi dia memiliki konsep diri yang kurang baik sehingga dia tidak fokus dalam memerintah bangsa Israel. Nah, puji Tuhan, itulah materi yang dapat saya bawakan tentang konsep diri dan pelayanan. Konsep diri dan pelayanan. Jadi kita sudah mengetahui pertama, yaitu ada positif dan negatif. Konsep diri yang positif, konsep diri yang negatif, dan konsep diri kita yang sebenarnya. Dan kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.